Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surindo Family Channel. Channel yang selalu komitmen menyajikan informasi-informasi tentang seni, budaya, ekonomi, politik, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Suriname dan di Indonesia. Pemirsa, saudara-saudara sekalian, hari ini hari Sabtu, kita libur kerja, libur segalanya, karena hari ini memang situasi politik di Suriname sedang tidak kondusif ya. Kemarin terjadi pergolakan politik yang luar biasa, ada demonstrasi yang mengarah kepada penjarahan, kemudian dan lain sebagainya. Pokoknya mengerikan saat ini ya. Oleh karena itu merunut dari edaran surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia bahwa hari ini WNI dianjurkan untuk tetap di rumah karena untuk menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemirsa, seperti biasa kami hidup di desa ya. Jadi kami memanfaatkan lahan yang kosong di Suriname, karena di Suriname ini banyak sekali lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Salah satunya adalah dekat rumah kita ya. Ini lahan yang luas, lahan yang lebar, tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu saya beserta teman-teman mencoba untuk ya memanfaatkan, hanya sekedar untuk kegiatan sehari-hari. Kita tanamin yang muda-muda lah, seperti singkong, kemudian ada pisang dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita coba ini sudah proses ya, proses dari awal kita sudah membersihkan kebun, kemudian kita menanam. Kita dalam bahasa Jawa itu ndangirin ya. Ndangirin itu apa kalau bahasa Indonesia? Ya ndangirin ya, biar tumbuhannya semakin bertumbuh dengan baik. Kemudian ada proses pengemesan. Kita kasih pupuk agar tanaman itu semakin subur, semakin subur. Baik, pemirsa, ikuti kegiatan kami di kebun ya. Oke. Nah, pemirsa, kita dangirin satu persatu ya, biar tanaman singkong kita semakin berkembang. Ya, di Indonesia kami jarang sekali macul-macul seperti ini. Ya, di Suriname kita hanya memanfaatkan lahan kosong biar bisa dimanfaatkan. Kenapa kita tanam singkong? Ya, alasannya ada dua. Yang pertama adalah singkong menjadi makanan pokok di Suriname dan menjadi komoditas yang luar biasa. Karena singkong menjadi komoditas yang luar biasa di Suriname. Jadi tidak memandang etnis, ada etnis Jawa, etnis Afrika, etnis Eropa, pokoknya semuanya senang dengan singkong. Dengan konsekuensi kita bikin dari berbagai macam makanan seperti keripik singkong, kemudian ada lapis singkong, kemudian ada apalagi banyak pokoknya. Dan itu tidak cuma etnis Jawa yang menikmati itu, semuanya sekarang sudah mulai merata senang dengan singkong, bahan baku singkong. Nah, hari ini kita nanam singkong lah ya. Kemudian yang kedua, singkong itu mudah perawatannya ya. Misalnya proses pertama penanaman, terus pengemesan, terus perapian ya. Artinya kita bersihin dari rumput-rumput yang ada. Kemudian setelah itu kita tinggal nunggu aja, mungkin sudah 7 bulan atau 8 bulan kita sudah bisa panen. Kemudian singkong itu bisa juga diekspor ke luar negeri dari Suriname, misalnya ke France Guyana, ke Guyana, kemudian ke Trinidad. Jadi luar biasa. Cuma memang kelemahan kita masih kerja secara manual. Artinya cara membuat pol, ya, pol itu tempat untuk menancapkan batang singkongnya itu juga. Kita masih menggunakan cangkul yang sangat sederhana ini. Cangkulnya berbeda dari Indonesia ya, kecil, panjang, ya. Itu ini buatan Brazil ini, ya, buatan Brazil. Jadi Suriname belum bisa bikin seperti ini. Jadi teknologi sangat memprihatinkan. Kemudian setelah ngepolin, kemudian kita bersihin juga pakai manual ya, biasa kayak gini ya, dangirin dan sebagainya. Pengemesannya kita menggunakan pengemes alami ya, dari kotoran ayam yang memang bukan difermentasikan ya, dibiarkan agak lama, kemudian itu menjadi mes yang cukup handal di Suriname. Itu jadi sangat-sangat tradisional. Pemirsa, coba lihat kebun dari sini, kemudian mengarah sampai depan sana itu, mungkin sekitar ada 500 meteran lah.
500 meter ini sama sekali tidak dimanfaatkan, padahal lebarnya ini bisa sampai 50 meter, kemudian ke depannya 500 meter. Ini kalau dimanfaatkan dengan baik akan menjadikan sumber keuangannya luar biasa ya. Dan di samping singkong kita juga menanam tanaman-tanaman sayur ya. Coba kita ikuti, ayo sini. Ya pemirsa, di sini ada tanaman yang namanya antrua ini. Kita sudah mulai tanamkan. Ini antrua ya. Kalau di Indonesia itu terong bulat ya. Ini pahitnya luar biasa, tapi disukai sekali di Suriname. Mungkin di video yang lain sudah pernah saya tayangkan ya, antrua. Kemudian ada ini terong ini. Terong. Ini terong. Ini masih bibit ya. Sudah kita tanam. Kita nanam mungkin sekitar ya ada seratusan pohon. Kemudian ada pisang ini. Pisang yang khusus dibikin untuk keripik pisang. Ya, jadi di sini pisangnya pisang nggak kayak di Indonesia, pisang emas, pisang Ambon, pisang apa lagi ya. Jadi khusus ini. Nggak tahu ini bibitnya dari mana ya, tapi yang jelas di Suriname sangat terkenal sekali dan sekarang harganya luar biasa. 1 kilo itu bisa sampai 20 sampai 25 SRD. Sekitar ya 20.000 lah 1 kilo. Nah, kalau orang sini cara menimbangnya itu dengan sak batang-batangnya, bukan sak batangnya, sak tundun-tundunnya gitu loh, diblek gitu, ditimbang. Jadi beratnya ya luar biasa ya. Beratnya luar biasa. Kalau satu tundun itu bisa sampai mungkin sampai 100 kilo ya, 100 kilo. Jadi luar biasa pokoknya. Baik, kita lihat teman-teman di belakang ya sedang ikut berkolaborasi ya. Kolaborasi kita istilahnya kombinasi patungan untuk menggarap sebuah kebun ini, meskipun tidak terlalu besar tapi cukup lumayan lah, cukup lumayan. Ya. Baik, ini coba lihat sini. Ini bibit-bibit yang sudah kita siapkan ini di sini nih. Kita juga secara mandiri bikinnya disebar ya, kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik ya, kemudian dipisah-pisahkan. Nah, ada lombok, cabai ya, kemudian ada terong, ada antrua, ini ada talas yang sangat berbeda sekali dengan talas Indonesia ini. Katanya yang paling mahal ini di sini. Kemudian pernah kita liput juga ini Bitawiri ya, Bitawiri. Ini juga tumbuh secara liar di Suriname. Ini sayuran yang mahal di pasar-pasar ya, di pasar tradisional ini sayuran mahal. Ini tumbuh secara liar, jadi di mana-mana bisa kita dapatin. Ya cuma karena orang-orang sini tidak kreatif. Seharusnya ditanam secara sistematis, kemudian dijual di pasar. Tapi orang sini kurang kreatif, jadi ya liar begitu saja. Kalau pengen masak ya tinggal metik saja. Coba kita lihat, itu ada pisang tetangga ya, yang luar biasa. Sudah menjadi tradisi di Suriname kalau di kebun itu kita bakar-bakar sesuatu. Ini nggak tahu ritual apa ini. Ritual apa ya, Pak Manes? Kudu eneng kebul-kebule ya. Itu nek aku ya, Pak. Aku senengane kayak iki. Merake spirit ya. Spirit. Buka kebun, Oke. hubungan, karo kerja nek leren ya dianke meneh. Yo isi kene deh. Iku Pak Beb iku mandorku. Terus ke Beb? Iya. Ini bukan ritual, tapi kalau di Suriname kita ke kebun ya, itu mesti harus bakar-bakar gitu ya. Bakar-bakar ya kayu-kayu yang ada di kebun itu, bukan apa-apa alasan apa, tapi untuk ya spirit ya, ada nuansa tersendiri, ada semangat tersendiri kalau ada bakar-bakar seperti. Sayang singkongnya masih belum panen. Kalau udah panen tinggal masukin saja, bisa kita nikmati bersama. Baik, di sebelah saya ini teman saya ini Pak Beb, namanya Beb Juan. Ini setiap hari kita bareng-bareng di depan rumah, kemudian berkebun ya. Terus ini orangnya yang sangat energik sekali lah.
Pokoknya pagi, siang, sore prinsipnya kerja ya demi ekonomi. Pak Beb, khuyamoroho Pak Beb. Ya, selamat. Selamat esok. Selamat esok. Iki nandur apa wae iki mau wis? Ya, banggal bana, Mana? telo, banggal telo. Iki saben dina ya. Iya. Amin. Oh, Anggar sore. iki kira-kira Pak, kira-kira ambane piro ya? Pirang meter kebon iki? Eneng firtak ya? Eneng 40 ya? 50 ya? Ya, mesti kata orang aku. Ya 50-an ya kok piro. Ya, Lah meronone? Meronone katanya eneng 400 meter ya? ya, benar. 400 meter. Ya teman-teman sekalian, 50 kali 400 meter. Ya, kesananya 400 meter. Lebih kayaknya. Ya, kira-kira begitu ya. Ditanamin ya macam-macam. Ada singkong, kemudian pisang, sayur-sayuran, dan sebagainya. Pak Beb, kena ngopo ditanduri singkong, Pak? Kena ngopo ditanduri apa jenis kasava? Oh, kenapa yang anu tuh? Moro kemaglek ngono ya. Makel ya bana-bana nganu kaya itu tuh. Oh, ngono ya. Jadi nek singkong iku moro kepenak ya. Iya tuh. Nanduri kepenak, ngrumati ya kepenak. Iya, iya. Terus regane larang. Kayaknya larang barang. Lah ya regane larang Ya saiki to. sembarang larang ya, Mak. Ya mau saya skars tuh nganu bana telo. Oh, sekarang itu stoknya habis ya di Suriname. Hmm. Nah, terus bana barang ya kaya ngono rumatane kepenak ya, Pak. Ya penak ya bana ya. Ora sambendino nang kebon. Lagi apa jenenge? Kowe sambendinone nang kebon iku jam piro tekan jam piro? Dari jam alaf seso. Kalau jam tadi setengah 6 5. ya. Setengah 6 tekan jam piro? Tekan maghrib ya. Ya. Tekan maghrib. Lah nek esuk kowe kerja ning anu ya, perusahaan ya, betrip ya. Iya tuh. Dadi iki kanggo sambilan wae ngono ya. Iya, iya. Sambilan. Lagi nek singkong nang kene rata-rata panene pirang sasi? Ahmad so. 8 sasi ya. Lah nek bana, nek pisang? Bana na. Olang ada bana? Uang yari ya? Setahun maka. Setahun. Nek pisang, kalau pisang itu 1 tahun, kalau singkong itu sekitar 8 bulan. Tapi nih Indonesia saiki eneng anu Pak, metode nandur kayak singkong ini 3 sasi 4 sasi wis panen. Lebih orang ora tahu itu. Lah iku mbuh aku ya ora ngerti namanya desku ndek kono kaya ngono pinter-pinter ya. Dadi ora nunggu kesuwen 8 sasi, 9 sasi kesuwen ya. Suwen. Si pisang barang bisa di verkort itu dicendeke meneh. Ya kaya pitik-pitik ngono barang kan. Oh iya iya. 3 sasi 4 sasi panen. Lagi nek ngop panen duitnya akeh terus kepiar tilik Indonesia apa kepriwe? Ora ngerti. Tapi ya durung us to. Oh iya. Ora ngerti pira-pira ya. Iya. Tapi kepengen nang Indonesia, Pak. Ya kepengen ira dulur-dulurku kabeh kan. Mak mbiyen mbah-mbahnya saka ngendi? Mbah itu ya Indonesia to mbiyen. Iya, maksudnya bawa ngendi? Oh, ora ngerti. Eneng bawa Solo, bawa mestine saka Jawa ya mesti ya. Wantale Jawa to. Iya to. Iya. Lho. Mak aku krungu Pakmu mbiyen tau nang Indonesia to? Iya, lak mbiyen aku ngerti nanti. Ora tau diceritani? Ora. Oh, ora. Apa waktu gue sampean iki si cilik apa piye? Iya, cilik to. Tidak sepak nang Indonesia. Iya. Famili siapa sini? Pak Juan to. Juan. Iya. Rohani Juan ya. Rohani Juan. Rohani Juan. Iku setahun nang Indonesia. Nek ora salah aku krungu tahun nang Tonggar. Gitu. Aku ora ngerti ora tau TK aku ngerti ora ngomong. Iya. Pak Manas. Biyen Mbak Bae nang Indonesia nang bawang ndi? Orang ngerti? Di bapak-bapaknya dulu pernah ke Indonesia tapi ya nggak tahu kemana itu karena cerita-cerita yang mereka dapatkan itu aja sekedar cerita ya kayak didongengin gitu kesini jadi belum ada dokumentasi secara utuh misalnya bikin film dan sebagainya nggak bisa. Nah ini kan biyen bae Mbak Nasem. Mbak Nasem karo Pak Kermojo, Mbak Kermojo. Sing duwe kebun iki. Terus nganu. Mulai nang Indonesia. Mati terus bojone lunga nang Indonesia. Sing lanang mati. Mati.
Terus yang wedok mulai nang Indonesia. Mulai nang Iku orang duwe anak. Of duwe anak. Orang tua anak. Orang duwe anak. Ya, Nah mulai nang bawa ngendi ku ora ngerti ya, Pak? orang ngerti, orang ngerti. Nah terus Terus- kebun iki dituku karo pakmu. Iya. Oh. Hmm. Lah terus tidak pakmu nang Indonesia iku metuki karo Mbak Nasim apa, Pak? Betul ya, mak aku ada tuh. Sampuru foto iki ada orang ngerti. Oh, waktu itu saya foto. Iya, ana foto. Nang pinggir ngono. Pinggir nastran ngono lho. Oh, neng pinggir laut. Iya. Pinggir laut sih berarti ngendi ya? Nek sekitaran Yogyakarta ya mesti Parangtritis ya. Nek Cilacap ya mestinya Widara Payung utawane THR ya. Iki nang pinggir laut tuh Mah ya. Aku ra iro pinggir nang omahe wong padha nang pinggir laut. Oh, mestinya pas dolan iku, Pak. Dolan ning laut ya. Iku nganu mbambane ngono kabeh. Sak rompek ngono. Ini tahu. Ya. Lah pakmu karo makmu wis ninggal ya saiki ya. Wes to, wes ninggal. Wis suwe iku, Pak. Wes. Pirang tahun ora ngerti aku. Wes suwe. Oh, ya amor ya. Ajane aku kepengen cerita-cerita over wong Jawa ning Suriname kene to. Iya to. Nek iso tak pethuke ngono, wah, jan apik tenanan iku. Lagi lah situasi politik sing kaya ngene to lah terus piye Pak? Iki aku krungu sampean prime barang iki. Bedreve ditutup verlupa. Tutup pelupa. Nah, veilig itu. Veiligheid iku keamanan ya. Omdat Mau protes-protes toh. wong protes padha njupuki ngono ya. Gua ada di piye dicegat di roof piye. Nyemelangi ya. Nyemelangi. Terus wingi baru ngono protes nang stat kono. Ora Iya, wira nang TV. nang YouTube toh. Itu. Facebook. Lah ora ngono ndelok ngono ora ya. Ora moro parane moro. Gua aku mare nganu di bedeli ya ngerti. Wah ini dibedil wingi ya. Iya toh. Scout barang ini sing anu ya, keneng mangkeri ya. Iya. Ya terus arep-arepe Pak Beb ya Suriname iki, apa ekonomi stabil lagi. Gua ora ngerti, nggak ngerti. Ora bakrep aku. Situasinya ora stabil lah ngono ya. Iya. Berarti pres rega-regane mundak terus politiknya koyo ngono, yes tambah ora karu-karuan iki. Tapi ya moga-moga ndang stabil lah. Stabil toh. Ya stabil. Merestek mana? Ya. Untuk Suriname iki negara sajane negara makmur tenanan ya, Pak. Wong SDD duwe kaya pirang-pirang. Iya. Eneng oli, eneng emas, eneng apa meneng kayu, terus sama neng boksit. Wes warna-warna sajane nek nggo ngrupuk sosok wong 600,000 iku ya cara wong Suriname ngomong lau-lausane ya. Iya toh. Lah kok gambe pina koyo ngene. Ya anu Kang to. Anu Kang. Nah, muga-muga ya para politik, para pemangku jabatan sing nang pemerintahan kudu ndelok wargane, rakyate sing situasine lagi memprihatinkan. Wes samono wae Pak Beb ya. Iya. Diteruske kerjane sing rustah, ayo nandurin semangat kerja dan awake duwe ekonomi sing stabil. Oke Pak Beb? Iya. Ngono stabil, panen, didol entuk duit dolan ning Indonesia karo aku. Oke? Iya. Metuki kanca-kanca nang Indonesia, dolan tak jak dolan nang Malioboro, Yogyakarta, dan Jakarta, terus ning ning Bali. Terus apa nih? Nah, orang tinggal kono. Oh, numpak plane, ya toh? Numpak plane pesawat. Baik pemirsa, itu saja vlog kami hari ini ya, mengisi liburan karena situasi politik sedang tidak kondusif sehingga ada edaran surat dari Kedutaan Besar Indonesia untuk warga negara Indonesia diharapkan untuk berdiam diri di rumah ya, beraktivitas di sekitar rumah saja karena situasi sangat-sangat memprihatinkan. Itu saja yang bisa kami liput pada pagi hari ini. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak Beb. Ya. Prosesnya tidak kono.